Hadir, Bu. Inka Abilia Marsha. Hadir, Bu. Jabaringin Hasibuan. Belum, Bu. Lale Anggun Mardiani. Ya masih bingung. Muhammad Isar. Hadir. Nabila Damayanti Putri. Belum, Bu. Belum kayaknya. Kayaknya Renda, Bu. Rizky Hidayah. Hadir. Rizal Baihaki. Rizal ada? Belum, Bu. Saskia. Saskia ada? Iya, ada kayaknya tadi. Tadi ada, Bu. Nggak tahu kemana. Sisnandia. Hadir, Bu. Gunaurti ada? Perhatikan semuanya ya. 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 Nanti di akhir sesi pembelajaran Ibu akan absen lagi. Jadi yang ada di grup ini tidak boleh keluar sebelum jam belajar selesai ya. Iya, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan semua? Belum. Sama ya, Ibu juga belum. Jadi hari ini Ibu mau tes dulu sampai mana kemampuan kalian ya, biar nanti pas ngejelasinnya juga enak. Bisa. Jadi di sini ada soal tes. Yang pertama, sebelum mengerjakan soal ini, bacalah petunjuk dan isi identitas Anda terlebih dahulu. Bacalah secara cermat setiap perintah dalam soal. 3. Jawab atau pilihlah sesuai dengan yang diminta. Setiap permasalahan dengan singkat. Yang pertama, kalian buat dulu yang kayak gini, identitas siswa. Udah, Bu. Nggak apa-apa, nggak dikotain, yang penting tulis nama, nomor absen, kelas, sama hari, tanggal yang hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada, Bu. Kelihatan? Apa soal? Kalian udah boleh bisa jawab. Kelihatan soalnya? Kelihatan. Zoom dia. Kerjaan ya, Bu. Iya. Ada nanti. Soalnya, Bu. Apa? Kita tulis soalnya. Nggak usah. Nggak usah ditulis soalnya. Soalnya ntar kita jawab ini. Sekarang. Langsung dijawab ya. Ibu kasih waktu untuk satu soal ini 20 menit. Dalam satu permainan bola pukul. Mana caranya dijawab? A dan B. Masing-masing besi 3 bola. Masa M1, M2, dan M3. Seperti Iya, ntar dah kasih tahu dah. masing-masing mengambil Ntar juga satu bola secara angka. Kemudian memukul impuls yang sama dan kedua bola itu bergerak ke kanan sesaat setelah Oh iya dah. Ini. setelah dipukul. Tentukan kecepatan bola dari keranjang A. Bandingkan dengan kecepatan penjelasan. Lihat tabel tadi tuh. Ya, Bu, mau lihat tabel. Nih. Ada di keranjang A dan B. Bentar. Gimana caranya dijawab? Satu permainan, Bu. Sediakan 2 alat. Dari awal. Bingung ya, Bu. Gimana caranya dijawab? Bingung ya, Bu. Iya. Nggak apa-apa, bingung-bingung dah dulu. Ya enggak pernah dijelasin ya. Iya, kan Ya, kita Bu. belum masuk materi. Belum tahu materinya, nggak pernah dijelasin. Ya, Iya. Bu. Iya. Dikit-dikit, Bu. Kan kita mau Guru nggak ngerti. Dia jawab dah, weh. Aduh pusing saya.
Serius banget Ya, bahas. iya. Nggak apa-apa kalian nggak ngerti kan emang kalian belum belajar berarti kan. Kita emang belum bahas ini nih. Kita mau bahas nanti materi yang buat yang ini. Kita mulai ya. Kita berdoa ini. Ya, mana ketua kelasnya? Mulai. Ayo. Pendaki ID. Ayo wakil. Ayo. Pendaki ID. Yuk. Mana dia? Pendaki ID. Keras sekali suara Umi. Hadiah. Kita memulai pembelajaran pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana semuanya? Udah siap buat belajar? Siap, Bu. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Ada yang pernah dengar apa itu momentum dan impuls? Tuh, dengar tadi. barusan. Dengar, Bu. Pernah ada. Seperti pernah mendengar. Semuanya bisa melihat apa yang Ibu share? Bisa, Bu. Jadi sekarang semuanya diam ya, biar ibu saja yang ngomong. Nanti kalau misalnya ada yang nggak pas ibu ngejelasin, ada yang nggak dimengerti, boleh langsung ditanya. Yang pertama ini kita akan membahas tentang materi momentum dan impuls. Sebelum itu, simaklah video berikut agar Anda mudah memahami materi berikut. Simak baik-baik ya. Pertemuan pertama. Impuls dan Kedengeran suaranya? Suara yang di video? Enggak. Kedengeran. Kedengeran? Kedengeran. Pertemuan pertama, impuls dan momentum. impuls. Apakah Anda pernah memukul bola? Apakah pernah Anda memukul bola yang diam? Bentar. Bagaimana Cara agar bola yang diam menjadi bergerak? Coba perhatikan. Tadi pertanyaan yang pertama, pernahkah Anda memukul bola yang diam? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membuat bola yang diam menjadi bergerak? Kira-kira apa jawabannya? Bagaimana cara agar bola yang diam menjadi bergerak? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Memberikan dia energi dan dia gaya. Nah, yang pertama, tadi siapa tuh yang bilang Kelihatan, Bu. tidak gaya? Bu, salah kata-kata saya. Ada lagi yang mau menjawab? Kasih gaya. Oke, Iya kan? kita tahan jawaban temannya. Kata temannya, agar benda yang dia menjadi bergerak, kita beri gaya. Coba kita simak dulu lagi nih video yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, ada yang harus kalian capai. Perhatikan ya. Jadi, tujuan belajar kita hari ini ada 5. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep momentum dan impuls dengan benar. Yang kedua, kalian semua mampu memilih penyebab terjadinya suatu fenomena yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Perhatikan baik-baik ya. Kalian bisa memilih penyebab. Oke? Terus yang ketiga, mampu membedakan penyebab terjadinya suatu fenomena pada berbagai akibat yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Yang keempat, kalian mampu menentukan konsep, prinsip, dan atau hukum tentang momentum dan impuls untuk menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Dan yang kelima, kalian mampu menerapkan konsep, prinsip, dan atau hukum tentang momentum dan impuls untuk menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Serta yang terakhir, kalian mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan momentum dan impuls.
Impul. Nah, lihat ya, ada banyak yang harus kalian capai, jadi kalian harus dengerin baik-baik apa yang Ibu jelaskan. Sampai sini, boleh kita lanjut? Boleh, Bu. Oke. Simaklah fenomena berikut lebih meyakinkan jawaban Anda. Simaklah fenomena berikut. Kontak antara tongkat dengan bola dikenai kontak. Nah, lihat. Sebelum kita beri ini, tongkat ini dikenakan pada bola, apa yang terjadi? Bolanya tetap diam. Dan nanti kita lihat, setelah dia dikenai tongkat golf ini, apakah bolanya tetap diam atau dia bergerak? Tidak, bergerak ya. Oke, coba lihat ya. Lihat baik-baik ya. Nah, Ya, Bu. perhatikan. Nah, ini sebelum dia dikenai. Sekarang lihat. Kontak antara tongkat dengan bola golf. Nah, lihat. Perhatikan baik-baik. Dari yang fenomena yang tadi, ternyata terdapat tiga penyebabnya. Yang pertama, ada pemain golf. Bola golf. Yang kedua, ada bola golf. Yang ketiga, ada tongkat. Coba bayangkan, kalau nggak ada pemain, apakah si bola bisa bergerak? Tidak bisa. Tidak. Coba bayangkan lagi, kalau ada bola, ada nggak yang kita pukul? Ada nggak yang bergerak? Tidak ada kalian. Yang ketiga, ada tongkat. Kalau nggak ada tongkat, bisa nggak dia bergerak bolanya? Enggak. Nah, untuk fenomena yang tadi, berarti penyebabnya itu ada pemain golf, ada bola golf, ada tongkat. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Masih ada lagi. Akibatnya. Belum dulu. Kita cari tahu dulu penyebabnya. Oke. Ibu ngajarin kalian ini untuk mengenal apa sih yang menyebabkan dia bergerak. Sekarang lihat, perhatikan lagi penyebab yang kedua. Bola diam. Artinya, kalau bolanya diam, kita beri tanda. Atau kan kalau bola diam ini tadi adalah kecepatan mula-mula. Ya enggak? Kecepatan awal. Atau yang sering kita sebut sebagai V0. Nah, sekarang lihat. Di sini ada tanda panah. Perhatikan. Kalau kita berbicara momentum dan impuls, berarti tidak jauh dari vektor. Kalian udah belajar vektor belum? Sudah. Nah, lihat. Biasanya di buku-buku tidak dituliskan yang ini nih, tanda panah. Karena kalian dianggap paham kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Tapi kalau di ibu harus ada tanda panah biar kalian terbiasa. Kalau kecepatan itu termasuk besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran yang arah. Apa? Menentukan arah. yang memiliki arah. Satu arah biar jelas. Besaran Yang yang memiliki arah. Yang punya arah. Suaranya, Bu. Oke, betul ya. Jadi yang disebut sebagai besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Baik itu ke kiri, ke kanan, atas, bawah, tenggara, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ada lagi ternyata yang menyebabkan bola itu bergerak. Apa itu? Bola dikenai kontak. Jadi kita tadi sentuh bola itu menggunakan stick ball. Kontak yang kita beri itu atau Menghasilkan gaya. sebagai diberi gaya sebesar F. F. Ya. Nah, jadi tadi betul kata temennya, dia diberi gaya, makanya dia bisa bergerak. Oke? Oke. Coba ulang, siapa yang bisa sebutin satu orang penyebab pertama, penyebab kedua, sama ketiga? Saya. Siapa itu?
Saya. Namanya satu orang ya. Susnadia, Bu. Siapa? Susnadia. Wah, oh, Nadia. Oke, silahkan. Penyebabnya itu ada pemain golf, ada bola golf, sudah tongkat, terus ada bola diam, yang kecepatan awalnya tuh V0, terus ada bola dikenai kontak yang diberi gaya sebesar F. Oke, benar ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Nggak ada, Bu. Jelas semuanya? Jelas. Ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penyebabnya, maka kita dapatkan suatu akibat. Akibat yang pertama, bola bergerak dengan kecepatan sebesar Vt. Artinya apa ini? Lihat ya. Vt ini artinya bola itu bergerak dengan pada saat waktu tertentu. Oke? Ya. Sampai sini, ada yang bingung dengan kata-kata ini? Enggak, Bu. Ibu ulang ya. Dari ketiga penyebab yang tadi, maka kita dapatkan suatu akibat. Akibat yang pertama, bola bergerak dengan kecepatan sebesar Vt. Kenapa tadi di atas V ini ada tanda panah? Vektor. Karena nilai dan arah vektor. Selanjutnya, akibat yang kedua, bola berpindah. Oke? Nah, lihat ya. Akibat bola bergerak kan artinya bola berpindah. Benar nggak? Iya. Saya lihat ya waktu dia dipukul, pergi dia, lambung bolanya. Nah, berarti bola itu akibat yang kedua, bola berpindah. Selanjutnya, karena bola berpindah dan memiliki kecepatan, artinya bola tersebut memiliki impuls sebesar I. Apa impuls, Bu? Nah, apa itu impuls? Ada yang bisa menjawab? Ingat antara bola dengan tanah, ya enggak sih, Bu? Nah, oke. Untuk mengetahui apa itu impuls, perhatikan lagi. Nih, sekarang kita akan tahu apa sih itu impuls. Perhatikan ya. Peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu tertentu. Oke. Lihat ya, perhatikan. Sebelum kita mengetahui apa itu impuls, kita belajar dulu bahwa dalam fenomena yang tadi kita dapatkan suatu fakta. Walaupun kontak antara tongkat dengan bola hanya sesaat, namun bola dapat bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga bola berpindah. Benar apa benar? Benar. Ini ada yang mau ditanya? Coba perhatikan kata-kata ini. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Pernyataan ini ada yang sulit atau paham? Paham? Bentar, Bu. Nah, lihat. Interval ini maksudnya adalah selang waktu. Perbedaan waktu artinya interval. Jarak waktu. Dari yang tadi V0 menjadi Vt. Dari T-nya sama, misalnya waktunya 1 sekon menjadi 5 sekon. Nah, itu adalah interval. Dari 1 ke 5 itu namanya interval. Selang. Oke? Ya. Nah, tadi ada temennya yang nanya, apa itu impuls? Nah, ternyata impuls itu adalah gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu. Jadi bayangkan, tadi coba perhatikan waktu dia main golf. Nah, itu adalah salah satu peristiwa. Nah, jadi nanti sebelum Ibu yang jelasin, kita bagi kelompok dulu. Nanti kalian itu dalam satu room itu, nanti kita buat kelas. Jadi nanti ini ada 5 kelas. Dari
dari semuanya. Ada 5 kelas, isinya itu nanti 5, ada 5. Nah, nanti itu kalian ada soal yang edukasi, nanti itu kalian selesaikan bersama teman-temannya. Terus di akhir nanti kita bakalan diskusiin bagaimana cara jawabnya dan mengoreksi apakah jawaban kalian benar atau tidak. Jadi nanti tugasnya kalian dalam kelompok itu adalah mengerjakan soal yang pertama, terus yang kedua kalian harus membuat teman-temannya itu paham semuanya bisa. Nah, nanti saling share, pokoknya keluarin semua apa yang menurut kalian jawabannya, itu kalian share ke teman-temannya. Nah, terus nanti pilih dari jawaban teman-teman itu mana yang menurut kalian jawabannya, itu yang kalian tulis. Oke? Apa namanya itu, dalam satu ruangan itu nanti ada isinya itu 4 sampai 5 orang. Diskusiin jawabannya sama temannya yang dalam ruangan itu. Nah, buat mereka itu ngerti sama jawabannya. Nah, nanti di akhir, di 10 menit terakhir, nanti kita rangkum semua jawabannya. Ibu kasih tahu jawabannya yang benar kayak gimana. Ibu bagi kelompoknya. Diskusiin sama teman-temannya. Jawabannya nanti kalian diskusiin. Pokoknya harus semua paham. Nah, nanti di akhir itu juga kita bakalan diskusiin bareng-bareng. Kelompok mana yang mau menjawab tuh nanti dapat hadiah. Nah, itu ada tujuan. Nah, melalui kegiatan diskusi ini, kalian mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan momentum impuls dan hubungan antara momentum dan impuls dengan tepat. Petunjuknya yang pertama, diskusikanlah bersama teman kelompok kalian yang telah terbentuk. Yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar pada tabel yang telah disediakan. Setiap akibat yang dihasilkan dari beberapa kombinasi penyebab, jelaskan jawaban Anda, berikan yang Anda berikan, dan nyatakan konsep, prinsip, teori, serta logika yang terkait pada lembar jawaban yang Anda siapkan. Salinlah jawaban pada lembar kerja. Setelah kalian diskusikan bersama ke dalam jawaban kalian masing-masing. Nah, nanti dari 5 orang itu, 1 orang nulis di lembarannya itu nih nama anggota kelompok. Karena kita kan sekarang teman-temannya terbatas, jadi kita nanti 4 sampai 5 orang. Oke? Nanti siapin lembaran dalam satu kelompok itu 1. Nah, terus kalian apa namanya itu? Tulis nama anggota kelompok, baru kalian jawab yang ini. Fenomena yang ini. Oke? Ibu langsung bagi kelompok ya. Momentumnya sama, itu juga penyebabnya, kan? Momentum yang sama. Berapa itu? Apa? Berapa itu Apa? penyebabnya? Penyebab. 4. Pertama, 2 paku identik, terus massa 1 lebih besar dari massa 2, yang ketiga Irfan dan Ardi, yang keempat momentum yang sama. Ya dah. Akibatnya apa aja? Akibatnya itu PA lebih besar dari PB. PA kurang dari PB. Sama PA sama dengan PB. PA sama dengan PB. Sudah sepakat semuanya jawabannya itu? Iya. Suci Ya, sepakat kita? Nah, sekarang jelaskan. Kasih penjelasan kenapa bisa begitu jawabannya. Nih dengerin ya penjelasan akibat tuh. Yang VA sama dengan VB dapat terjadi apabila palu yang diambil dari kota A bermassa sama dengan palu kota B. Karena Irfan dan Ardi memukul bola dengan cara dan momentum yang sama, sehingga momentum A dan B sama, sedangkan massa dari palu kota A sama dengan massa dari palu kota B. Maka VA sama dengan VB. Kecepatan kota A sama dengan sama kecepatan B itu. Saya juga gitu. Gimana? Sama.
Gitu. Sama dah. Paham kamu? Paham saya yang di akibat penyebabnya nih, Yang tapi yang dua penjelasannya tuh. fenomena. Yang akibat 2. Kan di sana dijelasin. Tahu ya bener apa salah? Bila palu itu yang itu? Iya, itu kan fenomena 1. Jadi kompake lah. Jawabannya Pare itu Ya mungkin mana ya yang mau dipakai? iya deh. Paku identik. Ya. Ya. Penjelasannya itu. Oh, lanjut dulu. Ya lanjut aja penyebabnya dulu, baru akibatnya. Penyebab yang kedua, M1 lebih besar sama dengan M2. Penyebab yang ketiga, Lebih besar dari M- yang kedua, M1 lebih besar Dari M2. sama dari M2. dari M2. Yang ketiga, M1 sama dengan M2. Dan yang keempat, M1 kurang lebih kecil dari M2. Penjelasan yang 4 ini kan akibatnya. Akibatnya ada 3. Akibatnya ada 1, 2, 3. Si A lebih besar dari si B. Yang kedua, si A sama dengan Ya si sama B. dengan VB, terus ya, si ya. A lebih kecil dari VB. Akibat penjelasan akibat yang pertama itu dapat terjadi apabila palu yang diambil dari kotak A bermassa lebih kecil dibandingkan dengan paku dari kotak B. Secara matematis sama dengan V2 kurang V1 MV2 kurang MV1 dengan L sama dengan impuls, M sama dengan massa dan V sama dengan kecepatan. Karena Irfan dan Ardi memukul bola dengan cara dan momentum yang sama sehingga momentum A dan B sama. Sedangkan massa palu dari kotak A bernilai lebih kecil dari kotak B. Maka kecepatan palu dari kotak A harus lebih besar dari kotak B. Sama dengan VA lebih besar dari VB. Paham nggak? Paham Ya. kalau saya baca. Kalau misalnya dikasih soal, tapi beda nih soalnya, tapi jenisnya mirip lah seperti ini cara penyelesaiannya. Kalian paham? Insya Allah. Bu, Allah. Bu, Nah, tuh Penyebab ada tuh temennya yang belum paham. dapat tuh. dari mana sih, Bu? kecepatannya tuh udah tergantung dari masanya. Ya deh. Gantung dari mana? Nah, itu coba tanya temennya. Kan tadi udah paham. Coba tanya nih temen-temennya. Ayo, Kalau jawab semakin pertanyaan besar temennya. masanya, semakin besar Kalau masanya makin besar. berarti semakin berat. Berarti makin Makin susah kita Makin angkat. Iya, makin lambat kita Iya, angkat. makin Tapi kekuatannya kayaknya lebih kuat. iya, kan dia berat. Lebih berat, berarti lebih kuat. Bentar. Kaitkan sama persamaan-persamaan yang kemarin yang udah dipelajari. Kalau masanya kecil, kecepatannya juga gitu. Kalau masanya kecil, kecepatannya gimana? Oh, Ya, kecil. Nah, enggak. Kenapa bisa kecil? Enggak. Besar lah. Besar. Dari mana tahu besar? Karena dia kecil Masih gitu. Apa? Jadi bisa dilempar. Karena masanya kecil. dia paksa itu malah kayak kan kalau dia yang berat, kalau dia berat makin lambat dia kecepatannya. Enggak nih menurut enggak maksudnya ini tentang palu atau apa sih? Iya. Terus kita bang kalian jawab berdasarkan apa? Tentang Amer. Oke. Guys. Momentum palunya sama. Bener dah, tenang. Udah deh, stop share. Udah. Dah selesai, Bu. Ya. Nomor 5. Ya, Bu.
Tidak guna tuh ya. Sombongnya manusia nih. Ada yang kelompok mana yang mau menjelaskan ke teman-temannya semua sebelum Ibu yang jelasin? Parah. Dapat hadiah loh. Fenomena pertama, saya tuh nemuin akibatnya tuh 3. 1, FA lebih besar dari VB. VA lebih besar dari VB. Jadi penjelasannya itu dapat terjadi, akibat 1 itu dapat terjadi apabila palu yang diambil dari kota A bermassa lebih kecil sama dia. Ya sama makanya. Palu dari kota B. Dia punya jawaban dasing. Saya punya jawaban yang masih besar. Secara matematis, impuls sama dengan MP2 Nggak balik ke Cina dia bilang. MP1 dengan I sama dengan impuls, M sama dengan massa, dan P sama dengan kecepatan. Karena Irfan dan Ardi memukul bola dengan cara momentum yang sama, sehingga momentum A dan B sama. Sedangkan massa palu dari kota A bernilai lebih kecil dari kota B. Maka kecepatan palu dari kota A harus lebih besar daripada kota B. Gitu. Angkanya dia tuh dikatain IA lebih besar daripada VB. Apa? Din, coba jelasin yang matematisnya tuh. Ya, cara matematis gimana? Yang ada kan kamu bilang tadi secara matematis itu saya nggak ngerti. Yang I sama dengan MV2 min MV1. Nah, ya. Kenapa dia bisa dapat kayak gitu? Itu tempat saya bingung cuma itu. Kan MV1 tuh, MV2 tuh kayak lebih besar anunya. Kan lama banget. Lebih besar nilainya daripada MV1. Jadinya dia tuh dikurang menurut saya. Ntar dah Bu Guru dah yang benerin ya. Lanjut dah ke akibatnya. Ya. Dua itu VA sama dengan VB. Jadi maksudnya akibat 2 itu dapat terjadi apabila palu yang diambil dari kota A bermassa sama dengan palu dari kota B. Secara matematis, maksudnya matematis itu kayaknya matematika, impuls sama dengan MP2 kurang MP1. Dengan I sama dengan impuls, M sama dengan dan karena Irfan dan Ardi memukul bola apa? Karena Irfan dan Ardi memukul bola dengan cara dan momentum yang sama sehingga momentum A dan B sama, sedangkan massa palu dari kota A bernilai sama dengan kota B, maka kecepatan palu dari kota A sama dengan kota B. Sehingga VA sama dengan VB. Terus baru akibat yang ketiga itu VA yaitu apabila dia tuh ngambil bola yang masanya lebih besar dari kotak. Jadi apa sih? Karena Irfan dan Ardi memukul bola dengan cara momentum yang sama, sehingga momentum A dan B sama. Sedangkan massa palu dari kotak A bernilai lebih besar dari kotak B, maka kecepatan kotak A harus lebih kecil dari kotak B. Makanya dia dikatain VA sama dengan VB. VA lebih besar dari Sebelum Ibu lanjut, kita apresiasi dulu temannya tadi, Wahyunya udah menjelaskan kepada kita semua. Boleh Ibu minta kalian tepuk tangan dulu buat temannya? Boleh. Buat temannya. Terima kasih. Irfan dan Ardi adalah tukang bangunan yang akan menancapkan paku pada suatu dinding rumah. Tersedia 2 paku identik. Nah, identik ini artinya sama. Nah, identik ini kan artinya sama. Berarti paku yang ada di ini, yang di Irfan dan Ardi, anggap ini Irfan, misalkan ini Ardi. Jadi paku yang mereka ini sama. Oke? Nah, dan 2 kotak A dan B yang masing-masing berisi 2 palu. Nah, coba perhatikan.
Jadi palu yang ada di A dan B ini sama, M1, M2, dan M1 dan M2 yang ada di kota A dan B ini sama. Tapi ada yang lebih besar lebih kecil. Nah, tapi sekarang perbedaannya itu adalah M1 ini lebih besar dari M2. Jelas ya? M1 lebih besar dari M2. Irfan dan Ardi secara acak mengambil salah satu paku tersebut, kemudian memukul paku dengan cara yang sama sehingga paku dengan kedalaman yang sama. Nah, kata-kata yang ini mengindikasikan bahwa ternyata momentumnya itu sama. Nah, ada teman yang mau masuk. Nah, sesaat setelah dipukul, kita disuruh menentukan kecepatan palu dari kota A yang disebut sebagai VA dan bandingkan dengan kecepatan palu dari kota B, VB. Nah, dari sini kita pokoknya kalau ada soal cerita kayak gini nih, nggak jauh-jauh dari kita mencari sebab dan akibat. Oke, sebab dan akibat. Penyebab yang pertama, kita diberitahu bahwa ada dua paku identik. Nah, dari mana kata-kata dua paku identik? Ada di soal. Jadi, semua penyebab itu ada di sini. Akibat itu yang menjadi jawaban kita. Oke? Sampai sini paham enggak? M1 lebih besar dari M2. Penyebab yang ketiga, paku dipukul dengan cara dan momentum. Maksudnya tadi yang di sini, tancap dengan kedalaman yang sama. Nah, kayak gitu. Jadi paku itu dipukul dengan cara, kan kalau misalnya beda cara mukulnya, berarti nanti kedalamannya juga bisa berbeda walaupun ini palu yang diambil itu sama, tapi kalau misalnya caranya beda, berarti nanti beda, dia berpengaruh juga. Nah, makanya di sini disebutkan di soalnya bahwa paku itu dipukul dengan cara yang sama. Paku itu dipukul dengan cara yang sama. Yang keempat, Irfan dan Ardi itu mengambil salah satu palu secara acak. Karena dia diambil secara acak, berarti dia menjadi penyebab. Acak. Kan akibatnya itu bisa yang pertama, VA lebih besar dari VB. Yang kedua, VA sama dengan VB. Yang ketiga, VA-nya lebih kecil daripada VB. Dari sini udah paham belum? Oh, akibat. Paham. Bu Guru, akibatnya tuh, Miss. Hah? Ayo. Benar jawaban saya Bu ya tadi. Akibat tuh yang Bu, apa? misalnya Kenapa? Benar jawaban saya tadi Bu ya. Ya. Benar jawabannya. Anak satu. Tadi ada yang mau nanya apa? Nida tadi. Bu, enggak apa-apa dia VA lebih kecil daripada VB itu lebih nomor 2 dulu baru VA sama dengan VB boleh, atau harus dia urut kayak Bu Guru? Ya, boleh kok. Nah, jadi juga Ya, misalkan nanti penyebab ini kalian ada tambahan lagi, misalkan kan kalau yang di sini menurut Ibu yang ini. Kalau misalnya menurut kalian nanti tadi juga ada kayak di kelompok yang sebelumnya bilang bahwa penyebabnya itu ada Irfan dan Ardi, boleh. Kan mau tulis Irfan dan Ardi menjadi penyebab juga boleh. Ada paku, boleh. Ini kan ada dua paku identik. Oh. Maman emang panutan. Sampai sini paham? Siap. VA lebih besar dari VB. Kenapa bisa? Nah, jadi penjelasannya itu alasan kenapa kalian memilih VA itu lebih besar dari VB. Kita menjawab, tulis di sini ya. Jawabannya kita itu tadi VA lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari VB yang pertama. VB. VA lebih besar dari VB. Kan tadi kita sebutkan bahwa I itu sama dengan MV2 min MV1. Atau ini misalkan MVA dikurangi MVB. Nah, kan ini sama untuk keduanya ya, berarti boleh persamaan yang ini. Bentar. Ini boleh ditulis seperti ini.
Terus ini VA. Ini MB. Ini adalah VB. Nah, sekarang lihat. B. Lihat ya. Misalkan tadi MA-nya kan kita disuruh membandingkan antara VA dan VB. Ingat ya, perbandingan. Nah, ini kalian boleh tulis MA per salah. MA ini MB sama dengan VB. Sampai sini paham enggak? Kali silang ya. Kali silang. Ya, Bu. Nah, sekarang lihat. MA-nya kan lebih kecil daripada MB. Ya enggak? Kalau misalnya kalian ingat M ini dari sini aja udah kelihatan bahwa F berbanding terbalik dengan V. Ya enggak? Dari persamaan yang ini. Ya. Paham enggak? Kalau misalnya M itu kan berbanding terbalik dengan V. Berarti kalau M-nya kecil, berarti V-nya besar. Nah, sekarang kalian misalkan M itu 1 atau misalkan ini 2, kan lebih kecil. Misalnya masa M itu 4, masa M itu 2. Sekarang kalian bisa, berarti VB VA. Nah, kalau misalnya kita tanya kan tadi, kalau VB banding VA 2 banding 4, hasilnya berapa? Apa? Setengah banding 2. Nah, Setengah banding 2. Nah, kalau misalnya gini. Kalau misalnya A dibanding VB hasilnya berapa? 2 kan? Ya. Halo? VA banding VB kan hasilnya 2. Ya, Bu. 4 banding 2 jadi 2. Ya. Nah, berarti kan lebih besar, berarti VA VB. Ketika masanya MA ini lebih kecil daripada masanya si ketika MA-nya lebih kecil dari. Selanjutnya juga begitu. Nanti kalau misalnya dia sama, kalau misalnya RMA sama dengan MB kan berarti VA-nya sama dengan VB. Ya enggak? Kalau misalnya VB-nya lebih VA-nya lebih kecil dari VB, berarti MA-nya jauh lebih besar dari MB. Jadi terbukti bahwa dari persamaan yang ini secara matematis terbukti bahwa M dan V itu berbanding terbalik. Udah, Bu. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Hasil kelompoknya besok pagi. Ya. Tadi yang udah maju. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke semuanya, selamat pagi. Masih pada semangat kan? Ya, Bu, itu dah. Ya, Bu, dia kepencet tadi. Alfialita. Mana Alfialita? Oh, ini. Alia Nabila Putri. Hadir, Bu. Alma Zulfitria. Belum ada ya? Hadir, Bu. Oh ya. Lalu Maftuh. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Momentum. Impuls sama momentum, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang momentum dan impuls. Nah, sub yang pertama itu nanti ada namanya impuls. Apa, Bu?
impuls. Yang kedua ada namanya momentum. Momentum. Yang ketiga ada hubungan antara momentum dan impuls. Dewe, HP siapa sih bunyi-bunyi itu? Ya, nyapin apa gawah sekali. Yang ketiga ada nanti hukum kekalan momentum. Yang kelima ada jenis jenis tumbukan. Nah, ini adalah kelima pokok bahasan yang akan kita bahas selama kalian sama ibu. Yang pertama ada impuls, ada momentum, ada hubungan antara momentum dan impuls, ada hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir nanti kita belajar tentang jenis-jenis tumbukan. Tunggu, dulu. Oke. Apa kelima, Bu? Apa kelima? Jenis-jenis tumbukan. Yang keempat. Hukum kekekalan momentum. Bukan, ini bisa kalian lihat kan? Ada kan ini dilihat nih? Ya, ada di layarnya ya. Sambil nyatet. Oke. Udah. Udah. Nah, adapun hari ini pokok bahasan kita itu ada impuls, momentum, sama hubungan antara momentum dan impuls. A, B, dan C. Bagian A, B, dan C. Nah, kalau kita punya banyak waktu, nanti kita ke hukum kekekalan momentum juga. Nah, sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep momentum dan impuls dengan benar. Yang kedua, kalian mampu memilih penyebab terjadinya suatu fenomena yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Yang ketiga, besaran, Bu. Ya, ini tujuan pembelajaran saja. Kalian cuma perlu tahu aja, nggak perlu kok ditulis. Yang ketiga, kalian mampu membedakan penyebab terjadinya suatu fenomena, berbagai akibat yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Yang keempat, kalian mampu menentukan konsep, prinsip, dan atau hukum tentang momentum dan impuls untuk menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Yang kelima, mampu menerapkan konsep, prinsip, dan atau hukum tentang momentum dan impuls. Dan yang keenam, kalian mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Ada banyak kan tujuan yang kalian harus capai? Nah, karena dia banyak, jadi kalian harus perhatikan. Kita mulai dari impuls. Ada yang tahu apa itu impuls? Bukan impuls ya, bukan impuls yang ada di rumah sakit. Impuls. Cairannya baru. Impuls itu adalah. Oke, kalau belum ada yang tahu apa itu impuls, sekarang Ibu tanya. Apakah kalian pernah memukul bola yang diam? Pernah, Bu, pernah. Kalau kalian pukul bola yang diam, apa yang terjadi? Enggak, Bu. Apa? Apa jawabannya? Oke, Bu ganti pertanyaannya. Bagaimana cara agar bola yang diam menjadi bergerak? Pukul. Dipindah. Oke. Satu kata temennya diberi gaya, satu lagi dipukul. Apakah cuma dipukul aja baru dia bisa bergerak bola? Ditendang. Gaya dorongan atau gaya apa? Diberikan gaya. Kalau kita dorong, kalau kita sentuh, kalau kita pukul itu kita kasih apa namanya? Gaya. Ya. Sekarang Ibu tanya lagi, simpan jawabannya ya sambil diingat-ingat. Ternyata impuls itu adalah gaya yang diberikan. Belum, Bu.
peristiwa gaya yang bekerja dalam waktu Gaya yang diberikan. Sambil lihat layarnya ya. Gaya yang diperlukan atau diberikan untuk membuat suatu benda. Ini dulu. Membuat suatu benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu. Nah, perhatikan. Jadi impuls itu adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi, apa, Bu? Nah, seperti ini. Kalian pernah lihat orang main bola? Pernah. Nah, kalau orang lagi main bola, misalnya dia lagi nendang bola, maka dia mengerjakan impuls namanya, karena dia memberikan gaya kepada bola. Lihat, benda itu kan bisa bermacam-macam gaya. Dalam interval waktu tertentu, maka kita telah mengerjakan impuls kepada benda tersebut. Kita memberi impuls kepada benda tersebut. Paham? Nah, contohnya orang main golf. Pernah lihat orang main golf? Nah, ketika stick golf itu mengenai bola, kan awalnya bola itu diam kan sebelum kita kasih kita beri gaya atau kita sentuh dia bola itu dengan stick. Nah, sebelum kan dia diam. Habis kita kenai dia dengan stick golf itu, maka dia berpindah bolanya. Iya nggak? iya. Nah, itulah kalau bola itu berpindah atau bergerak, maka dia menghasilkan impuls. Gitu. Ada yang tahu nggak? Kalau di fisika, impuls itu dilambangin apa? P. I. Apa? Salah ya? I. Nah, jadi impuls itu lambangnya I besar. Bukan. Perhatikan, kalau di buku-bukunya di atas I itu sama dengan F kali delta T tanpa ada tanda panah. Iya nggak? Iya. Kita lihat di LKS-nya, ada tanda panah nggak di atas I? Iya. Nggak ada. Nah, Ada. biasanya di buku-buku emang tidak dituliskan, tapi sekarang Ibu tuliskan di atas. Kenapa? Karena biar kalian itu paham sampai nanti-nanti. Kalian pernah belajar tentang vektor? Ya. Apa itu? Panahnya di atas. Bu, yang ada arahnya, Bu. Saran yang memiliki arah. Apakah cuma arah? Ada nilai. Nah, jadi besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Yang memiliki tanda panah di atas ini berarti adalah besaran vektor seperti I dan F. Ingat, gaya itu juga merupakan besaran vektor. Maka ditaruhkan tanda panah di atasnya. Menandakan bahwa F ini adalah besaran vektor. Begitu juga dengan I. Oke? Nah, delta T ini termasuk besaran skalar. Makanya dia tidak ditaruhkan tanda panah di atasnya. Sampai sini ada yang bingung? Nggak ada, Bu. Nah, jadi satuannya impuls ini adalah Newton's Con. NS. Newton per sekon. Bukan Newton per sekon, Newton kali S. Itu adalah impuls, Newton kali sekon. F itu adalah gaya sendiri, Newton. Delta T itu adalah interval waktu, satuannya sekon. Jadi ingat ya, yang namanya interval itu artinya perubahan. Bukan waktu tok. Oke? Interval itu artinya perubahan. Dari waktunya misalnya dia diam itu kan berarti T-nya T0. Nah, setelah dia bergerak, kan yang kita tinjau itu sesaat setelah dia bergerak. Misalnya T waktu 5 sekon.
Berarti 5 dikurangi 0. Waktunya 5. Kalau misalkan waktu awalnya tidak diketahui, berarti T awalnya 0. Oke. Ambil spray baru. Ada yang mau ditanya? Coba Halo. Tidak ada? Kita lanjut ya. Itu ngerti? Bu Guru, tadi yang F itu kita tambahin tanda panah di atasnya. Iya. Jadi vektornya. Iya. Bu Guru, Bu. Yoi. Delta T itu T2 min T1 atau T1 min T2? T2 min T1. Di sini ada yang mau ditanya lagi? Paham. Ke pokok bahasan yang kedua yaitu momentum. Momentum. Ada yang pernah tahu apa itu momentum? Momentum. Momentum itu adalah Ukuran besaran. Ukuran ketukaran. Pembesaran suatu benda. Hah? Dan Menggerakkan besaran suatu tergantung besaran kecepatannya. Oke. Jadi momentum itu sebelum Ibu jelasin ini apa momentum. Kalian pernah berusaha untuk mencoba menghentikan, kalau misalnya ada sepeda nih lewat. Pernah kalian mencoba untuk menghentikan sepeda itu? Misalnya lagi main sama teman. Mengerem. No. Kalian nih nggak pakai sepeda, ada temannya pakai sepeda. Jalan nih mau ngedeket, kalian mau nabrak misalnya. Terus kalian mau coba men-stop atau menghentikan sepeda itu, pernah nggak? Pernah saya pernah sampai ditabrak. Oke. Sekarang Ibu tanya, mana lebih susah? Menghentikan sepeda atau motor? Menghentikan sepeda. Sepeda? Kira-kira Sepeda. kenapa bisa begitu? Karena sepeda itu memiliki massa yang lebih kecil daripada motor. Beratnya lebih Berat atau massa? Masa. Berat. Massa atau berat? Masa. Pakat massa ya. Massa itu beda nggak sama berat? Beda. Sama. Oh, beda. Oke, udah ya. Jadi massa itu berbeda sama berat. Nah, sekarang Ibu jelasin. Momentum itu adalah kecenderungan benda yang bergerak. Kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya atau ada kelajuan yang konstan. apa, Bu? Ada kelajuan. Kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Atau kesukaran benda itu untuk dihentikan, artinya kata lainnya. Nah, ini definisi yang pertama. Ada lagi. Kalian harus perhatikan baik-baik. Momentum itu momentum itu dimiliki oleh benda Nah, kalau dalam matematis momentum itu dilambangkan dengan P kecil. P sama dengan M kali V. Ada kelihatan? Ya, kelihatan. Sekarang Nah, kalau ini baru kelihatan, Bu. kalau sekarang kelihatan? Kelihatan. Hah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Panah enggak? Kan ya? Perhatikan ya. Kalian biasa pakai tanda kali itu di sekolah kali atau titik? Titik. Perhatikan ya. Momentum itu lambangnya P kecil. Nih, lihat ya.
Perhatikan layarnya semua. P kecil. P itu apa, Bu? Kalau P besar apa? Itu lambangnya P kecil, bukan P besar. Ada yang tahu P besar itu apa? Potensial. Besar itu percepatan. P besar. Kan ada. Nih, yang ini nih. From Lia to Odaya. Nih, P besar itu apa? B besar itu apa ya? Ya. Energi potensial. No. Tadi ada yang bilang apa tadi? Itu energi potensial. Daya, Bu Guru katanya Nah, Lia daya. daya. Jadi P besar itu adalah daya. Kalau P kecil Iya, itu Bu. adalah momentum. Jangan sampai salah tulis ya. Ya, Soalnya beda kalian tulis, beda maknanya. Gitu. Kalau P kecil itu momentum. Ingat ya, momentum. Yang kalau secara matematis itu sama dengan M kali V. M itu adalah massa, V itu adalah kecepatan benda. Benar. Oke? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Momentum sama Ada Satuannya kan ya? Massa itu ada yang tahu satuan massa apa? kilogram. Oh, kg. kg. Kilogram. Sedangkan kalau kecepatan apa? Ada Meter per sekon. Sekon. Berarti sekarang lihat per sekon. massa dikali dengan kecepatan. Berarti satuannya momentum itu apa? kilogram meter per sekon. Jadi satuan dari momentum itu sendiri adalah kilogram Kilogram meter per sekon. kilogram Ini meter. paham? paham. Ada yang mau ditanya? Kilogram. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada namanya hubungan momentum dan impuls. Jadi bukan kalian aja yang punya hubungan sama temennya, tapi impuls dan momentum ini juga punya hubungan. Gitu. Hubungan yang sangat akrab. Dan kita lihat. Kalau tadi kita ngebahas tentang di awal, kita ngebahas tentang orang yang main golf. Nah, hubungan momentum dan impuls ini bisa kita ketemukan juga pada saat kita tuh lagi bermain golf. Nah, perhatikan ya. Sebelumnya kalian pernah mendengar tentang percepatan? Nah, Apa itu percepatan? laju suatu benda. Itu Laju suatu kecepatan benda. oleh suatu benda. Kalau secara matematisnya gimana? Apanya? Momentum dan impuls itu dari pertama kita menurunkan dulu persamaan A ini, atau kita dapatkan dari hukum 2 Newton. Ini Ibu tulis persamaan 1. Oke. Yang kedua, Alma Zulfitria. Titiknya Alma, Bu. Nah, jadi kita hari ini memiliki tujuan melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan momentum, impuls, dan hubungan antara momentum dan impuls dengan cepat. Yang pertama, adapun petunjuknya, diskusikanlah pertanyaan berikut ini bersama teman. Nah, kalau misalnya kita di sekolah, teman sebangkumu, tapi nanti ini kita akan diskusi, Ibu akan bagi kayak tadi per kelas, per kelompok. Nanti ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, terus nanti kalian itu bisa diskusi berlima. Dalam satu kelompok itu ada 5 sampai 6 orang. Terus yang kedua jawablah pertanyaan
berikut secara tepat dan benar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada lembar jawaban yang telah disediakan. Kalian nanti siapin lembaran ya. Ya, Bu. Kalian siapin lembaran. Udah siapin lembaran belum? Udah. Nah, siapin lembaran Lembaran sama buku kan. alat Lembaran tulisnya. biasa. Ya, lembaran biasa. Udah. Gunakanlah konsep, prinsip, teori, atau hukum-hukum fisika jika ada yang terkait dengan penjelasan dari jawaban Anda. Salinlah jawaban dari lembar diskusi pada Anda ke dalam buku latihan masing-masing. Jadi nanti setelah kita diskusi, kalian juga punya tugas tambahan, yaitu salin ke dalam buku latihannya masing-masing. Nah, nanti jangan lupa di lembaran itu tulis nama anggota kelompok, namanya sama absennya. Adapun yang nanti soalnya seperti ini. Soalnya yang ini. Nah, jadi nanti ini kalian diskusikan sama teman-teman kelompok kalian. Jadi nanti soal-soal ini yang kalian diskusikan sama teman-teman kalian. Nanti kalau ada ibu akan tunjuk atau nanti kelompok mana yang mau menjelaskan kepada kelompok yang lain juga bisa, nanti ibu kasih hadiah. Oke? Apa hadiah? Ada hadiahnya. Besok pas kalian udah masuk normal, ibu titip di Bu Eva. Bu guru. Nanti ini kalian diskusikan sama teman-temannya ya. Jadi nanti kalian itu cuma bisa saling dengar sama kelompoknya. Jadi ibu tuh pantau, misalnya ibu pantau kelompok 1, berarti kelompok yang lain nggak ada ibu. Nah, kelompok yang kedua, nanti ibu masuk lagi misalnya ke kelompok 2, jadi kelompok yang lain juga nggak bisa dengar apa yang ibu sampaikan sama teman-temannya. Tapi nanti setelah diskusi kelompok, kita akan balik lagi kayak gini. Nah, di sana nanti kalian jelasin ke teman-teman. Oke? Terus ini ada yang mau ditanya? Boleh kita mulai diskusinya? Bu, ada yang nggak bisa masuk. Sekarang ibu yang bagi. Mana kelompoknya, Bu? Ya, sekarang paham. Buat teman-temannya semua paham. Jadi nggak boleh satu orang aja yang paham. Tapi semua anggota kelompoknya ini harus paham. Paham? Ibu, kalian mulai diskusi. Ibu mau cek kelompok yang lain dulu. Oke? Oke, Bu. Tapi kalau yang sepeda ini 3 kilo beratnya, tapi kecepatannya 15. Kayak cepat sekali lah. Kayak anggap saja kayak pesawat jet yang cuman beratnya tuh 100 kilo, tapi kecepatannya tuh 1000 km per jam. Jadi daya ledakannya tuh kalau dia jatuh tuh lebih hancur daripada mobil yang misalkan anggap saja 300 kilo, tapi kecepatannya tuh kayak kita pakai di motor sehari-hari tuh 50. Tapi kan kalau kita tabrakin nggak terlalu kuat kan tabrakannya kan. Nah itu yang saya bingungin. Tapi kalau dikali, emang Aswin yang menang. Mobil yang menang kalau dikali, kalau pakai momentum. Kayak P sama dengan M kali V. Terus apa perannya momentum itu kalau kamu Bang. momentumnya perasaan yang dilihat semakin besar momentum, semakin besar momentum, semakin besar daya kerusakannya tuh. Nah, saya juga mikir gitu, tapi kalau secara logika dah ya. Misalnya, sepeda kan mobil motor kan, dan kecepatan yang kita sering pakai itu kan kalau ke sehari-hari itu kan 40, 50, 30 kan. Kalau ditabrakan tidak, daya rusaknya kuat kan. Sedangkan kalau misalnya Alfi naikin motor tapi kecepatannya itu misalnya 100 kilo per jam, melebihi dari bobot dari motor tuh. Pasti kalau misalnya Alfi tabrakan, pasti daya ledakannya kuat kan? Pasti hancur motor itu kan? Nah, coba mikir. Tapi kan momentum itu berbanding lurus dengan gaya, sehingga gaya henti yang bekerja pada mobil lebih besar. Jadi kerusakannya itu lebih besar. Nah, itu saya juga mikir kayak gitu. Tapi setelah mikir-mikir lagi, dapat jawaban itu. Gak tahu. Sampai saya bersiap pada girin. Alma, kamu ngomong. Alma nih, dengerin nih.
Ini ada Marda nih. Marda. Marda nyalain suaramu. Marda sekarang. Waalaikumsalam. Gimana dong ini, weh? Mobil. Mobil saja. Mobil kalau saya. Mobil. Ya kalau dijadikan Bener sih mobil. katanya Pak Ayat juga. Tapi kalau pakai itu mobil menang. Kalau pakai logika motor sama sepeda menang. Astaga. Nggak tahu lah. Lanjut dah weh, nomor 2. Nomor 2. Nih. Kalau nomor 2 tuh sepele jerami. Kenapa? Jerami. Karena pas kecil tuh. Ya, gimana? Ponita duluan. Jerami. Saya pilih jerami karena kamu dah duluan, ya. Ya, Alma dah duluan. Oh, Alfi atau Marda? Marda dah duluan. Semua ada duluan. Samaan. Ya dah duluan. Ada? Siapa ngomong, Dai? Ngomong. Ya udah, enggak apa-apa salah ya. Kalau Ya, saya nggak bilang apa-apa. rumusnya impuls itu kan gaya dikali selang waktu tumbukan. Nah, agar gaya interaksinya itu lebih kecil atau sama dengan impuls maka waktu tumbukan itu harus diperbesar menggunakan permukaan yang dapat lama menyerap tumbukan, tidak permukaan yang keras. Maka Kenapa saya takut pilih pasir? Karena saya pernah jatuh lewat sepeda tuh, jatuh ke pasir sampai berdarah kaki saya. Nah, kenapa saya pilih jerami? Karena jerami itu bentuk dari posturnya tuh memiliki kayak kandungannya. Jerami itu yang di sound the ship itu kan? Hah? Jerami itu yang di sound the ship itu kan? Iya. Nah kan, astaga. Kan gini kan saya pernah ke desa. Nah di desa tuh kayak ada sawah. Nah pernah saya dudukin jerami. Nah ternyata empuk kayak kasur. Ternyata setelah saya cobain perbandingan antara jerami sama pasir, karena saya pernah juga jatuh di pasir dan terasa sakit dan berdarah kaki saya. Nah berarti lebih bagusan di jerami. Jadi rumusnya itu pakai rumus impuls kan? Ilmiah sekali jawaban anak-anak nih. Karena kayak jerami itu kayak mempunyai kayak gaya apa namanya? Kayak apa sih namanya? Kayak gaya tolak balik. Kayak kasur lah, punya spring gitu loh. Nah, berarti dia kayak kepantul gitu. Ya. Kayak ada kayak dorongan, tapi dorongannya itu tidak terlalu kuat kayak di permainan loh. Cuman hanya menahan beban kita, kayak dorongan, kayak tumbukan lah. Istilahnya ketumbukan. Bisa nggak ya? Nggak tahu dah. Coba yang lain. Dia ndak ilmiah jawaban saya, Bu. Dua. Kan kalian ini jadinya berdiskusi sama teman-temannya. Pokoknya apapun yang menurut kalian itu jawabannya, kalian harus diskusikan sampai akhirnya nanti kalian berlima itu memutuskan bahwa inilah jawaban yang tepat. Kan makanya kita diskusi. Sharing jawabannya. Jawabannya jerami. Kita jawab. Apa? Jerami dah kita jawab. Jerami. Ya. Karena dia lebih elastis dari pasir. Jerami itu kan mempunyai kandungan O2 yang bisa menyerap air. Kan jerami itu dari padi yang sudah dikeringkan. Nah, dapat menyerap tumbukan. Permukaannya tidak keras juga. Permukaannya dia tidak sekeras dengan pasir. Jerami. Jerami, guys. Jerami. Lanjut. Jerami. Kalian tahu nggak kayak kayak air skip, lanjut. Skip. Nomor 3. Skip. Nah. Ya, Alma jawab sekarang nomor 3 dan Alfi jawab nomor 3 sekarang. Mobil box mengangkut barang bermasa bla 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 bla. Hitunglah besar momentumnya. Rumus momentum itu kan
momentum sama dengan massa kali kecepatan. Ya. Masukin. Masukin. Tapi kan Momentum sebelum sama dengan Masanya ya dirubah. Enggak kan dirubah 1,5 ton 1,5 ton diubah jadi jadi kilogram. 1.500. 26 km per jam sama dengan Jadi 10 meter per sekon 10 per Jadi 15.000 kilogram meter per sekon. dikali 10 meter per sekon. meter per sekon 15.000 kilometer kilogram meter 15.000 kilogram meter per sekon. sekon. Nah, benar. Berapa? Yang mana? Yang Yang A. A. 15.000 kilometer per sekon. kilometer per kilogram meter per sekon. Kilogram. Kilogram Bukan meter. 10 dia jawabannya. Hah? 11. Kenapa? 10 Bukan apa 10? maksudnya? Kan kalau yang Anaknya 10 itu kan diketahuinya V-nya kan? Kan Jadi itu massa kali V 1.500 kali 10 sama dengan 15.000 kilogram kilogram meter per sekon. 6 km per jam kan jadi 10 meter per sekon kan tadi ya. Nanya tuh gimana cara ngitungnya? Nah gitu. Berapa, Bu? Kelompok ini? Oh iya. Nomor 3. Nomor 3 bagian A tuh. Nomor 3 bagian. Tapi kerjainnya bareng-bareng kan? Iya, Bu, barisan habis diskusi. Oke, waktu kita lagi 3 menit ya. Sih kan jawabnya? Ini kan Bu, iya, ini kan Bu Guru lihat ini. Oh iya, ya dong. Bu Ini kan kasih tahu. Ayo Lela jelasin saya. Yang jadinya gini ya. Yang A itu kan ditanya itu hitunglah besar momentumnya dalam SI standar internasional. Jadi diubah dulu apa namanya 1,5 ton itu jadi kilogram kan. Jadi 1,5 kali 1.000 kilogram. 1, iya betul kali 1.000. Kan 1 ton sama dengan 1.000 kilogram. Oke. Iya. Iya kan nanya. Lanjut Habis Lel, itu lanjut. dikali sama dengan 1.500 kilogram. Nah, sekarang kan apa namanya itu simbol kelajuan itu kan via. V kan? Iya, benar dah. 36 Kita lagi 54 kilo. ton ya. 52. Iya. Apanya itu, Bu? Kita iya. ya, nanti jawaban-jawaban kalian ini kalian jelasin lagi ke teman-temannya gitu. Iya, Bu, Sama yang sip. lain. Siapa Iya. mana yang mau jawab nomor 1? Saya kelompok 6. Bu, saya nomor 3, Bu. saya nomor 3. absen 33. Saya, Bu. Saya Saya nomor 1, Bu. Saya nomor 3, Bu, nomor saya hitung itu. Nita. Bu, saya nomor 1. Konita. Saya nomor 1. Bu, Lia. Caca nanti jelasin deh, Caca. Siapa yang mau nomor 1 Nomor Kak? 1 dia. Bu, nomor 1 Saya, Bu. Kok yang Konita. hitung-hitungan? Oke, silahkan. Kelompok berapa itu? Absen 30. Saya, Bu. 30. Yang lain dengerin ya. Masih ada 2 Saya, soal. Bu, ya. Saya. Saya, Bu, nomor 1. Siapa nih, Bu? Sabrina Siapa? Bu, dengar. Apa saya dong? Alma saya nomor 3. Weh, diam, weh. Diam ya, dengerin teman-temannya ya. Tadi Bapak itu Sabrina. yang Jelasin mengalami ke kita. kerusakan lebih besar adalah mobil karena momentum yang dimiliki mobil lebih besar daripada sepeda. Momentum itu sendiri terdiri atas massa dan juga kecepatan. Dan di data tersebut sudah tertulis jelas massa dan juga kecepatan mobil lebih besar daripada sepeda. Dan otomatis momentum yang dihasilkan lebih besar daripada sepeda dan mengakibatkan kerusakan lebih parah terjadi pada mobil tersebut. Benar tak, Bu? Oke, tepuk tangan dulu buat Sabrina. Coba kelompok yang lain setuju nggak sama jawaban Sabrina? Jawabannya sama, Bu. Ada yang Sama, Bu. Beda kata-kata doang, Bu.
Bu? Oke, sudah menyiapkan kertas? Sudah. Pulpennya? Jangan ada buku juga ya di dekat kalian. Kalian harus jujur. Semua yang berkaitan sama fisika. Jangan kerja sama. Jangan, pokoknya kerjain sejujur-jujurnya. Oke? Enggak. Belum. Kelihatan nggak sekarang? Belum ada. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Hari ini kita akan melakukan tes hasil dari belajar kita beberapa minggu. Nah, sekarang sebelum kalian mulai mengerjakan soal, siapa ketua kelasnya? Coba pimpin. Ada petunjuknya. Petunjuk yang pertama, sebelum mengerjakan soal ini, bacalah petunjuk dan isi identitas Anda terlebih dahulu. Kalian sudah isi nama kalian? Sudah. Nah, yang belum isi dulu, isi nama, kelas, nomor absen. Jangan sampai lupa. Nah, di sini bacalah secara cermat setiap perintah dalam soal. Ingat ya, baca secara cermat, perlahan setiap perintah dalam soal. Yang ketiga, jawab atau pilihlah sesuai dengan yang diminta setiap permasalahan dengan singkat dan jelas dan isi pada bagian jawaban yang telah disediakan. Nah, isi nama ini dan ini. Jawab di lembaran yang telah disediakan. Ini ya. Ini nanti kalau misalnya kalian jawabannya lebih dari ini, boleh di belakangnya. Sambungannya bisa di belakang. Guru apa yang tuliskan nomornya saja tuh? Nah, nanti jadi ada soal. Nanti ada soal yang kayak gini. Bentar. Kan ada soal yang kayak gini, pernyataan 1, 2, 3. Jadi kalian boleh tulis nomornya saja. Nomor 1, 2, atau 3. Nah, atau kalau misalnya kalian mau tulis A lebih besar dari si B juga boleh. Kalau mau nulis nomornya saja juga boleh. Oke? Itu maksudnya. Nah, terus yang petunjuk yang keempat, jawaban yang bersifat pilihan, Anda diperbolehkan tidak memilih sama sekali. Nah, pilihan itu kayak yang tadi nih. 1, 2, 3 ini kan pilihan. Ya enggak? Kalian disuruh memilih kan? Nah, jadi untuk yang bersifat pilihan, Anda diperbolehkan tidak memilih sama sekali pernyataan yang di sana, memilih satu atau lebih jawaban, dan atau menambahkan jawaban di luar pilihan yang tersedia. Jadi kalau misalnya di sini tersedia hanya 3 pilihan, kalau menurut kalian ada lebih dari 3 jawabannya, kalian boleh tulis lagi yang menurut kalian benar itu seperti apa. Sampai sini paham? Yang kelima, berilah alasan untuk setiap keputusan yang diambil pada petunjuk nomor 3 dan 4. Di atas dengan uraian terbatas. Nah, jadi jangan lupa sertakan alasan kalian. Jangan lupa menyertakan konsep, prinsip, dan teori atau hukum jika ada yang terkait dengan penjelasan. Sebelum kita mulai ulangan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita mulai ya. Ini jadi soal yang pertama. Ini soal pertama. Saya udah bisa mulai mengerjakan. Yang belum menyalakan videonya, tolong nyalakan. Di mana kita kumpulin terus, Bu? Apa? Kumpulinnya. Nanti jangan dulu mikirin kumpulinnya. Sekarang kerjakan dulu. Anggun mandi ini belum menyalakan. Tempat yang perlu dimasak MB. Mula-mula dia saling berhadapan pada suatu jalan. Baca Dina. Mula diam.
Saat mereka saling mendorong, mereka terpisah masing-masing dan dalam tujuan Mulai ya. Hidupin ya videonya. Dan Tuna Rabbani, coba nyalain videonya. Ya, Anggun Bu. Mardiani. Ya, Bu. Nyalain videonya. Maulana Al-Fateh, nyalain videonya. Baik Nurlia, Handayani. Bu, nggak bisa kepencet. Apa? Ananda Triana. Nyalain ya. Kalau udah kasih tahu ya, kalian masih punya waktu lagi 6 menit. Oke, waktunya habis, sudah lewat ya. Kita lanjut ke nomor 2. Kenapa? Jangan. Oi.
Alia Hanifah, coba hidupin Nanti kalau adek masih ulangan nanti agak aneh ya. Harus fashion. kameranya. Esar. Lucu ya. Apa? Alia Hanifah, coba hidupin kameranya. Gimana ya? Akibatnya santai. Satu menit lagi ya. Ngebak deh cuy. Oke, waktunya udah lewat ya. Kita beralih. Nggak apa-apa. Oke, sekarang Ibu bagi nanti. Ibu kasih link yang baru, nanti kita belajar lewat sana ya. Ini. Iya. Kelihatan apa yang Ibu bagikan? Kelihatan. Oke, sekarang nomor 3, waktunya juga sama. Kan nggak bisa saya makan. Bacain soal. Bacain soal, oke. Nomor 3, terdapat 2 bola A dan B bermassa M bertuliskan. Bola A, lihat ini bola A. Bola A memiliki 2 permukaan dengan kepentingan berbeda menggelinding ke kanan, sedangkan bola B menggelinding ke kiri.
Jika bola B homogen dan kedua bola ini bertumbukan, serta sesaat sebelum tumbukan memiliki kecepatan masing-masing V dan 2V, seperti gambar 3, ini gambarnya. Nah, di mana diketahui bahwa bola A ini memiliki dua kelentingan, lihat ya. Setengahnya berwarna hitam, setengahnya berwarna merah, di mana yang hitam ini adalah tidak lenting, yang merah ini adalah lenting sempurna. Berikut ini terdapat 4 pernyataan berkaitan dengan kemungkinan keadaan gerak bola A. Pertama, bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan setengah V. Yang kedua, bola A bergerak ke kiri dengan kecepatan setengah V. Yang ketiga, bola A bergerak ke kiri dengan kecepatan 2V. Yang pernyataan keempat, bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 2V. Tentukan pernyataan yang mungkin terjadi dan berikanlah penjelasannya. Gimana jelasinnya? Ih, kenapa? Berapa menit, Bu? Sudah 7 menit. Lagi 3. Astaga. Alia Hanifah, coba hidupin namanya. Videonya, kenapa Alia Hanifah dapat video? Nah, mana mukanya? Guru mana nomor 4? Dulu ada temennya yang belum. Ada temennya yang belum nomor 3, sabar. Dulu. Lengkapi dulu jawabannya nomor 3. Baca ulang dari nomor 1 sampai 3. Ada yang masih kurang apa enggak? Tambahin. Masih kurang. Yuk. Enggak. Lantainya licin enggak nih? Ini bukan dah. Jangan ada buku ya di dekatnya. Ya. Oke. Jadi yang pertama, saya lihat soal tes kemampuan bernalar. Di layarnya bisa lihat ada soal. Cara cermat
Ada lihat soal? Ada butiran Ada, Bu. soal. 1. Oke. 2. Pemain sepatu roda. Mengerjakan soal, Ibu kasih tahu itu petunjuknya mengerjakannya. Jadi perhatikan, petunjuk ini adalah pedoman kalian dalam menjawab soal nantinya. Yang pertama, sebelum mengerjakan soal ini, bacalah petunjuk dan isi identitas Anda terlebih dahulu. Sudah isi nama? Belum. Nomor absen? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Tulis nama, kelas, nomor absen, hari dan tanggal saat ini, hari ini. Setelah itu, bacalah secara cermat setiap perintah dalam soal. Jadi kalian harus cermat dalam setiap perintah dalam soal. Anda tidak diperbolehkan bekerja sama dengan teman dalam bentuk cara apapun. Jika ada hal yang tidak jelas, Anda hanya diperbolehkan bertanya kepada saya. Kemenangan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan. Dulu, cup. Razita Salsabila, tolong dihidupkan videonya. Gaisha, Mori Anugrah, dihidupkan videonya. Fayad, Razita, Muhajirin. Sudah hidup videonya? Nanti kalau mau bertanya baru dihidupkan kembali. Nomor 2. Kecepatan Mori Anugrah, coba dihidupkan videonya. Razita Salsabila, hidupkan videonya. Nomor 3. Nomor 3 nih, Bu. Iya, nomor 3. bola aku tak kira hidupkan pernyataan.
Kita lanjut nomor 4 ya. Aku mengirim link ke ponselmu. Kau bisa lihat secara langsung. Semua badai mulai mendekati kota sekarang. Aku sedang mengejarnya. Terima kasih, Erika. Ada yang sudah jadi? Anggap perbedaan Jadi ya? masa tidak terlalu. Lagi 1 menit ya. Enggak, Bu. Kalau yang sudah jadi, dicek-cek lagi jawabannya. Oke, semuanya. Waktunya udah habis ya. Udah selesai ulangannya. Udah jadi semua? Sudah. Kalau yang sudah, nanti kirim lewat PC ya. Jangan lupa tulis nama. Sekarang juga langsung dikirim. Selesai Ibu tutup kelas ini, langsung dikirim. Nanti kalau misalnya ada yang telat-telat, nanti Ibu nggak terima ya. Jadi harus langsung dikirim. Selesai kelas ini langsung dikirim. Kesan dan pesan selama pembelajaran. Mungkin kalian bisa bandingkan ketika kalian belajar fisika menggunakan Zoom dengan pembelajaran e-learning, mana yang lebih bagus gitu. Kendalanya terus kalau misalnya pakai Zoom itu apa aja yang kalian alamin. Jadi kangen sama teman-teman, jadi bisa lihat muka teman, jadi bisa lihat sharing-sharing bareng. Terus jadi nggak takut di rumah tuh. Terus pembelajarannya tuh lumayan, terkendalanya tuh cuman kalau dari teman-teman kendalanya tuh bisa dibilang kuota, mungkin nggak bisa social distancing, mungkin nggak bisa keluar rumah, mungkin dibatasin jaraknya atau gimana mungkin. Tapi sampai sini alhamdulillah kendalanya lumayan, tidak terkendala dengan sangat jauh. Sekian dari saya. Coba sekarang Lia. Kirim sekarang. Kesan pesannya sih selama di Zoom ini alhamdulillah kan kita bisa melanjutkan materi ke bab momentum dan impuls. Dimana kalau ada kelas-kelas lain mereka masih stuck di materi sebelumnya. Tapi ya gitu kita harus belajar lebih ekstra. Jadi lumayan lah terkendala karena di Zoom ini kan pakai internet kan, jadinya kendala sinyal itu lumayan mengganggu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah kita dapat banyak ilmu gitu. Jadinya kita bisa memanfaatkan teknologi. Selain itu juga materi kita bisa lanjut gitu. Itu aja sih, Bu. Kalau dari cara Ibu ngajar, kalau dari cara Bu Guru ngajar, kalau saya pribadi sih cepat ngerti. Karena kan Bu Guru di sini memang fokus dari konsepnya, fokus ke
supaya kita ngerti konsep pembelajaran, konsep dari materi itu seperti apa gitu. Jadinya mirip sih sama kayak Bu Eva, yang diajarin sama Bu Eva, beliau tuh lebih ngajarin kita ke konsepnya, ke penerapannya juga ke sehari-hari gitu. Jadinya kita kan sebagai pelajar gitu, kalau ilmunya sekedar ilmu, nggak ada penerapannya di sehari-hari, itu kan kayak kita tuh belum puas belajarnya. Jadinya kalau Bu Guru ngajar seperti ini, alhamdulillah kalau saya pribadi cepat ngerti. Alhamdulillah. Tangan dulu buat Lia. Dari bagus, pengajarannya bagus. Jadi kita tuh langsung bisa melihat guru itu cara mengajarnya, bukan tidak langsung dikasih tugas, tapi guru bisa kita dilihat cara pengajarannya. Jadi misalnya kayak gini-gini. Jadi di Zoom ini tahu caranya, cara mengerjakannya seperti kayak gini. Ya. Terima kasih ya semuanya. Ibu juga mau bilang dulu, mau mengucapkan terima kasih karena hampir mau satu bulan kita belajar melalui Zoom. Ibu juga minta maaf kalau ada salah-salah. Semoga lancar semuanya. Apalagi sekarang kan bulan puasa. Semoga ibadah puasanya lancar. Kalau Ibu ada salah-salah mohon maaf. Kalian harus tetap di rumah, tetap semangat belajarnya. Gimana ya? Seru aja kita belajar pakai Zoom ini. Bisa kita nanya. Izam, jangan ketawa kamu Izam. Ketahan ketawa. Bisa kita nanya kalau ada kendala kan. Ketawain. Tapi kendalanya itu kalau kita habis kuota mampus dah kita. Kalau pesannya itu pesan ke Bu Guru ya Bu Guru. Ya. Saya ke Bu Guru. Semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Kasih sudah ngajarin kita. Ajarin kita yang bandel ini. Kita bisa dikasih tahu. Oke, siap. Rezekinya Kasih lancar. jempol dulu, kasih Dan jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pakai ini. Pakai Mau ngeluarin pakai unek-uneknya coba. Kendala-kendalanya. Satu orang lagi. Ayo Esar, kendalanya Esar. Yang cewek, tadi kan udah cowok. Kamu tahu. Tidak, Kendala sih. Ada. Ya, coba Alda. Iya. Iya, Alda. Iya. Ayo siap-siap tepuk tangan, Ayo. Ngajar. Kendalanya. Enggak apa-apa jujur. Banyak lah kendala. Kendalanya itu habis kuota. Terus Internetnya. akhir-akhir ini juga banyak berita tentang Zoom yang yang menjual file-file kita. Iya benar banget gila. Ibu sampaikan jatuh. kendalanya apa? Maksudnya cara ibu belajar mungkin kayak gimana? Ada yang kurang dalam hal Ayo apa? yang cewek, jangan diam-diam aja yang cewek. Yang cewek nih. Apalah. Kendalanya ada dua Bu. Apa? Ada kuota, ada sinyal. Apa? Simpel lah. Kendalanya ada dua, ada kuota, ada sinyal, itu aja. Ada Kok lagi yang mau mengajar sih disampaikan enggak yang lain? ada. Ya, semuanya udah mau Sama-sama, belajar no sama ibu dari problem. awal sampai akhir. Udah mau 1 bulanan. Pokoknya ingat tetap semangat. Ya? Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Besok pagi kita mulai puasa. Semoga ibadah puasanya lancar. Jaga kesehatan. Oke. Sekian dari Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.